Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di forum komunikasi ini dalam kegiatan penerapan budaya positif. Ini susunan acara penerapan budaya positif di SMP 9 Bangkuang. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Bangkuang, Bapak Haji Madani Ansari SHG. Terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Bangkuang yang telah hadir di SMP 9 Bangkuang. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. Untuk mengawali pagi hari ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara berikutnya untuk mengawali semangat pagi kita pada hari ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Acara berikutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bangkuang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Madani Ansari SHG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu di ruang kantor SMP Negeri 9 Bangkuang dalam rangka proses belajar mengajar dan juga melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif
SMP Negeri 9 Ramakuang yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Tanpa salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru yang kami hormati, bahwasanya kita program pemerintah sudah melaksanakan namanya program guru penggerak. Sekarang ini sudah masuk ke angkatan ke-11. Alhamdulillah SMP kita ini sudah ada 2 orang yang sudah tahap proses calon guru penggerak angkatan ke-9 dan sedang berjalan, dan sudah beberapa bulan sudah melaksanakan aksi-aksi nyata. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini, kemajuan dan budaya positif di sekolah ini terus mengikuti jalur kemajuan yang positif dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang guru dalam menyikapi perkembangan proses belajar mengajar dengan mengikuti digitalisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kita sudah sama-sama tahu calon guru penggerak ini kan sudah 3 kali ini adakan pertemuan untuk diskusi, tukar-tukar aksi nyata disampaikan dengan rekan-rekan guru. Nah, inilah langkah-langkah kita untuk sekolah ini supaya terus berkembang. Kemudian nanti bisa menyampaikan dengan guru-guru lain bahwasanya untuk mengikuti guru penggerak ini ada tahapan-tahapan. Nah, nanti sama-sama bertanya dengan teman-teman yang sudah selangkah sudah menjalani calon guru penggerak ini. Alur-alur sekolah supaya kita itu saling ikut mendukung dalam komunitas belajar sekolah, dan kita berpikir budaya positif terhadap kemajuan siswa, sehingga siswa itu memiliki semangat dengan adanya perkembangan pembelajaran yang begitu berkembang. Siswa itu merasa tergerak untuk belajar, semangat untuk berpikir positif dengan sesama teman-temannya, sehingga kita terus mengikuti alur-alur tahapan-tahapan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Nah, khususnya di SMP Negeri 9 Ramakuang ini, karena tahapan calon guru penggerak ini langkah untuk kita mengikuti jenjang-jenjang jabatan, apa yang namanya badan guru, balai guru penggerak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, yuk semangat kita untuk mengikuti langkah-langkah program-program pemerintah yang telah dicanangkan secara nasional, sehingga sekolah kita ini jauh lebih maju untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena dicanangkan Presiden bahwa Indonesia ini nanti masa Indonesia emas, itu yang kita harapkan ke depan. Jadi Bapak Ibu terus saling mendukung, jangan ada rasa tidak mendukung, terus berbagi yang sudah menjalani, tularkan dengan teman-teman lain yang belum lain, jangan malu-malu bertanya, sehingga saling mendukung.
Jadi kalau sudah semuanya masuk guru penggerak ini, Bapak Ibu mungkin orang sudah belajar mengajar itu jadi lebih baik. Jadi saja kami harapkan ya kepada guru penggerak teruskan langkah-langkah awal untuk maju ke depan, teruskan apa program-program dalam oleh fasilitator di dalam guru penggerak ini, tapi berjuang terus, semangat terus, sehingga kita sukses ke depannya. Ini saja kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemajuan dunia pendidikan di SMP Negeri 9 Ramangkong ini. Kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Udami Ansari SMI. Acara berikutnya yaitu ini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Helda SPD dan Ibu Yuniarni SPD. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Ibu Helda SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ramangkong, Bapak Haji Madani Ansori SID. Yang kami hormati Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 9 Ramangkong yang sempat hadir pada hari ini. Dan tak lupa pula terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru karena pada siang hari ini telah sempat-sempatnya hadir untuk datang mengikuti acara kami, yakni aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Yang tengah saya sendiri, di sebelah kiri saya ada Ibu Fasilitator, Ibu Ira Dewi, SPD. Beliau adalah dosen Unsri. Tempat beliau di Palembang. Terus sebelah kanan saya ada Bapak Abdul Haris SPD, yakni pengajar praktik kami yang pernah sempat pendampingan di sini sudah 2 kali. Baik, untuk memasuki acara sebelumnya kita biar supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu Guru berdiri. Kita sama-sama ice breaking. Di sini ada layar ya. Di layar ini ada ice breaking. Saya ajarin dulu ya, biar paham. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, goyangkan tangan, terus dipusing-pusing berputar, goyangkan badan, dipusing-pusing lagi berputar, terus goyangkan lutut. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan,
program pres, silakan duduk kembali. Urat-urat saraf sudah tidak tegang lagi. Maaf sebelumnya. Di sini saya mendiseminasikan ini, jangan ada rasa ketegangan ya, supaya kita sama-sama pres. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti kalian angkat tangan yang setuju dengan yang tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya dulu. 2, pemberian hukuman dengan hal. Oh, berarti yang tidak angkat tangan tadi tidak setuju. Oh, yang angkat tangan setuju, yang tidak angkat tangan tidak setuju. Oke. Yang 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju angkat tangan. Rata-rata setuju. Yang tidak setuju, coba yang tidak setuju. Bu Hidayani setuju? Jangan ragu. Tidak setuju. Oke, Ibu Hidayani yang tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Angkat tangan. Setuju 1, 2, 3. Yang tidak setuju berarti Ibu Yuniarni dengan Ibu Yani. Oke, nah inilah Bapak Ibu sekalian yang kita akan gali pada saat diskusi budaya positif ini. Seperti itu. Baik, next. Ada games. Nah, games ini namanya cobalah buka. Kita permainan dulu ya Bapak Ibu. Yang maju 2 orang atau semuanya mau bermain. Mending maju 2 orang ya, biar kelihatan ibu. Silakan siapa yang mau berdiri. Bapak Ibu kita bermain di sini. Iya, silakan. Bu Hidayani dengan Pak Adi Chandra, SPD. Silakan maju untuk bermain. Bermain di sini ya, di sini Ben. Peraturan permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Ayo pilih, ada yang A, ada yang B ya Pak, ya Bapak Ibu. Ada yang A, ada yang B. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan yang tugas A. Salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu. Jadi Ibu, yang A Ibu Hidayani. Oke, Ibu Hidayani menuliskan sesuatu di secari kertas. Tulis dan simpan pada satu tangan atau kepala tangan. Sudah Bu, ditulis. Tulis. Nah, tulis dulu. Oh ya sudah nulis Ibu. Oke, nah sekarang setelah digenggam sekuat tenaga, Anda sesuatu ini yang ditulis ini itu sangat berarti dan sangat berharga dalam kehidupan Ibu Hidayani. Nah, untuk tugas yang B, rahasia ya Ibu Yatri. Oke, tugas yang B, Pak Adi Chandra adalah berusaha untuk membujuk seperti ini ya Pak ya. Nah, membujuk bagaimana caranya supaya tangan Ibu Hidayani ini terbuka, baik dengan cara marah-marah boleh, acting Pak, ini ada mic-nya. Boleh menghardik, boleh membujuk-bujuk, boleh terus menggoda, menggelitik tidak boleh, bukan. Dan menawari uang, boleh Pak, bayar 50.000, boleh. Silakan Bapak Ibu.
Oke, terima kasih. Berapa lama waktu durasi? Masih? Oke, terima kasih. Bu Yani. Ibu dengan saya kan sudah lama kita rekan kerja yang baik di lingkungan sekolah. Nah, mungkin selama ini saya kepada ibu sudah kepribadian atau hal-hal positif itu pasti saya curahkan kepada ibu kan. Setiap saya ada masalah, setiap saya ada beban, maupun itu pribadi, maupun itu di lingkungan sekolah. Nah, hari ini saya lihat ibu kok rasanya ada seperti masalah berat. Kelihatan dari wajah ibu. Di sini kan saya ingin bertanya, ibu kan menganggap saya teman nggak? Pasti, oke. Nah, kalau pasti, saya minta ibu menceritakan apa sih masalah ibu dengan cara membuka telapak tangan yang ibu pegang saat ini. Sepertinya saya mempertahankan apa yang saya genggam. Hidup itu memang ada masalah, tapi semuanya tantangan masalahnya. Jadi apapun bentuknya ini akan tetap saya genggam. Dalam hidup itu memang bertantangan. Betul sekali. Tapi bolehkah kita kan sering berbagi, baik pun masalah pribadi, masalah percintaan, semuanya itu kita terlalu curahkan. Contohnya saya lagi dapat masalah. Setiap saya ada masalah, setiap saya ada kesedihan, pasti saya curahkan kepada ibu. Nah, di sini saya menjadi teman yang baik untuk ibu. Oke, terima kasih. Tapi di sini permasalahan itu memang selalu ada. Tapi ini hal yang prinsip buat saya. Hal inilah yang membuat saya berubah. Hal inilah yang membuat saya mendorong maju ke depan. Inilah yang menjadi bagian dari cita-cita saya untuk ke depan. Jadi ada hal yang bisa dibagi, ada hal yang tidak bisa dibagi. Ada pun misalnya kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, ada yang perlu kita ceritakan, ada yang pula tidak, ya kan? Jadi ini sesuatu yang memang sangat penting. Jadi saya harus bisa mengendalikan apa yang saya pegang ini. Berarti ibu tetap konsisten tidak mau membuka. Sama saja ibu gimana ya? Sama saja ibu tidak menganggap saya sahabat yang baik. Dulu ibu pernah bilang, Bapak Adi, kalau kita ada masalah sebesar apapun itu kita selalu mencurahkan, kita saling sharing, saling berbagi. Nah, di sini saya bagi dari ibu. Berhubung ini bukan sesuatu permasalahan yang membuat saya runtuh atau balik ke belakang, berhubung ini sesuatu yang memang saya pertahankan. Jadi saya harus mengontrol apa yang saya pegang ini, dan mungkin bukan saatnya sekarang saya memberitahukan. Jadi ini memang bagian dari prinsip saya, sesuatu yang saya pegang yang menjadi bagian cita-cita saya. Di sini terkandung proses saya ada di sini, perubahan saya ada di sini, dan kemajuan saya juga ada di genggaman saya ini. Jadi saya harus bisa mengontrolnya. Ada sesuatu yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi. Baiklah kalau itu mau ibu, berarti ibu sama saya tidak menganggap saya teman. Saya memakai cara lain. Oke, silakan. Boleh saya tahu apa isinya? Ibu mau dibayar berapa? Bapak Ibu, supaya membuka itu. bagaimana Bapak Ibu? Saya buka atau tidak? Bagaimana? Saya buka atau tidak? Sejak Saya punya alasan tertentu kenapa saya tidak membuka ini. Saya punya alasan tertentu. Nanti dijelaskan. Justru itu saya pengen tahu. Masalah apa? Bahkan ibu tidak menganggap saya teman, oke, tidak ada masalah. Pokoknya saya mau tahunnya itu terbuka. Mau saya bayar ibu berapa saya turun. Merah, biru atau hijau?
Bagaimana, silakan Bapak Adi, mau merayu saya sebanyak apapun tetap saya pertahankan di dalam ini. Karena ada sesuatu yang perlu dibagi, ada waktu yang memang tepat, ada juga waktu yang memang belum saatnya tepat. Tempatnya kapan? Menyerah pagi. Menyerah. Baiklah, kalau ibu tidak mau membuka, putus. Cukup sampai di sini. Oke, tepuk tangan untuk penampilan Pak Adi Chandra SPD dan Ibu Hidayati SPD. Nah, inilah yang dinamakan sebuah permainan ya Bu ya. Permainan cobalah buka. Di sini saya ada tujuan pendidikan. Apakah perlu alasan ya Bu? Tidak perlu Bu. Alasan dia tidak mau membuka tadi. Sepertinya harus ada alasan sedikit dari Ibu Hidayani mengapa dia tidak mau membuka genggaman tangannya. Karena di sini apa alasan Anda? Coba Ibu, tolong jelaskan sedikit saja Bu. Alasan saya di sini, ini adalah menurut saya hal yang sangat berharga. Genggaman saya ini, saya memegang kontrol atas apa yang saya lakukan. Di sini saya menjadi bisa karena ini juga, saya menjadi berubah karena ini juga, dan alasannya seperti Pak Ali katakan tadi untuk sebuah pertemanan. Karena teman itu juga ada hal yang bisa diceritakan, ada juga yang bisa, yang tidak kan. Untuk hal yang berbagi dalam bidang pendidikan, oke, kita bisa bersosialisasi. Nah, di sini saya punya alasan sendiri karena ini merupakan hal yang esensial atau sangat penting, dan semoga ini bisa menjadi semangat saya ke depannya untuk bisa menjadi guru penggerak berikutnya mungkin. Amin ya Allah. Dan itu saja alasan saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Hidayani, betapa baik alasannya. Baik, sekarang kita lihat ya, dari permainan cobalah buka tadi, kita bisa melihat siapa yang mengontrol diri kita atau diri Anda. Coba, siapa yang mengontrol? Siapa yang mengontrol? Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Benar Bapak Ibu? Benar. Pak Adi tidak bisa mengontrol Ibu Hidayani. Segala cara sudah dihardik, dimarahi, dirayu-rayu, nak dibayar pula tidak bisa. Baik, selanjutnya saya tuh mempunyai tujuan pendidikan ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak kita, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Masuk kepada materi pertama, yakni pembelajaran paradigma baru. Apakah kalian pernah melihat yang di sini? Pernah? Apa ini? Profil pelajar Pancasila. Coba Randa nyanyikan dulu yang sering diajarkan oleh Bu Jumbro. Profil pelajar Pancasila. Lagu. Oh, ini yang apa? Iya Bu, silakan. Ayo. Berdiri. Berdiri nak? Ah? Ya, berdiri. Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik. Setelah dinyanyikan tadi, ini bukan sekedar nyanyian ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pembelajaran dengan paradigma baru.
Jadi kami calon guru penggerak ini belajar untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di sekolah kita SMP Negeri 9 Rambang Kuang ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yakni berdiferensiasi. Pernah dengar Bapak Ibu berdiferensiasi? Pernah? Belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi saya jelaskan sedikit di sini ya Bapak Ibu. Sebenarnya karena kita diskusi di sini, sebenarnya SMP 9 Rambang Kuang ini sudah menerapkan, tapi Bapak Ibu guru, kita ini kadang belum sadar bahwa kita ini memang sudah menerapkan paradigma baru ini. Contohnya, Ibu Yatri pagi-pagi datang hari Jumat untuk mengadakan impak iman dan takwa. Nah, itu balik mana ya? Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita itu sudah menerapkan. Nah, tujuan paradigma baru ini sudah kita jalankan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Kita lanjut. Bukan lanjut layar Bu. Lanjut yang tadi Bu, layar tadi. Nah, yang ini bergotong royong kita sebelum masuk kelas setiap hari dari hari Senin pun sampai hari Jumat kita masuk, itu setiap pagi anak-anak sudah membersihkan lapangan, sudah piket bersama, piket kantor, piket kelas, membuang sampah pada tempatnya. Kita sudah ada yang namanya kotak sampah besar ya Bapak. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita meningkatkan motivasinya lagi, meningkatkan bagaimana supaya bergotong royong ini lebih meningkat. Itu tujuan kita lagi untuk ke depan. Itu PR ya. Supaya siswa kita itu tidak selain memakai datang ke sekolah, harus memungut sampah dengan sendirinya tanpa disuruh, seperti itu. Nah, selanjutnya kreatif. Saya sendiri dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu di kelas pembelajaran ya Bu. Sebenarnya kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Ibu Yatri ya. Katanya tadi belum pernah mendengar. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dengan cara-cara baru. Salah satunya kreatif. Nah, kreatif bagaimana? Kita bikin RPP Bu, malam-malam sebelum kita ngajar, malam-malam kita bikin RPP. Bagaimana pembelajaran supaya menarik? Buatlah pembelajaran supaya menarik. Buatlah untuk melibatkan anak berdiskusi. Jadikanlah anak sebagai pusat pembelajaran. Jangan guru yang jadi pusat pembelajaran. Jangan cuma kita anak-anak ini takwa ini dan ini. Jangan cuma ceramah. Itu harapan kami di paradigma baru ini. Jadi kita harus kreatif. Siswa mengerjakan sendiri. Buatlah proyek. Tapi sudah saya lihat sedikit ya. Sudah saya lihat di kelas 7 itu, karena kita di sini yang menerapkan kurikulum merdeka itu baru kelas 7 ya Bapak Ibu. Jadi saya lihat di kelas 7 itu sudah ada yang namanya inovasi seperti itu. Saya lihat di dindingnya sudah ada tempelan-tempelan. Itu inovasi, membuat bunga, terus dari barang-barang bekas. Saya lihat, mungkin nanti saya lupa foto ya Bapak Ibu yang bikinnya. Ibu Jumra ya yang bikin di kelas 7. Terima kasih, karena sekarang kita sudah belajar. Nah, ini untuk bernalar kritis. Di sini anak-anak dituntut untuk
interaksi, ya, untuk menemukan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Seperti itu. Jangan cuma belajar kita yang menonton, kita yang jadi pusat perhatian, tapi siswa lah yang jadi pusat perhatian. Kita sebagai fasilitator. Oke, selanjutnya next. Kita masuk kepada kebutuhan dasar, Bu. Ilusi, maaf. Ilusi seorang guru. Masih lanjutan dari yang kontrol tadi, dari permainan tadi, itu ada yang namanya ilusi, yang kotak, Bu. Nah, ilusi seorang guru yang kotak. Kalau muridnya tidak mau belajar seperti itu, dia tidak bisa kita ubah. Itu ilusinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Walaupun sudah kita bujuk, walaupun sudah kita rayu, murid itu tidak mau kalau dia tidak mau dikontrol. Ya, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini juga kita tidak bisa, walaupun dengan cara apapun orang lain tidak bisa kita kontrol, karena kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan orang lain bisa mengontrol diri dia sendiri. Selanjutnya, nah, ini yang sering terjadi kepada kita semua. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita ini seperti ini. Aku guru, kau murid. Jadi tolong kerjakan PR ini dari 1 sampai 50. Kan? Jam 12 kumpul. Maaf sebelumnya, itu saya juga mengalami, Bapak Ibu ya. Saya juga merasakan bahwa saya pernah melakukan hal yang ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya tidak bisa. Ya. Bagaimana kalau mereka tidak mau? Mereka maunya dikontrol paling sebentar, Bu. Kita anak-anak, hari ini kalian harus pakai sepatu, ya. Kalian harus pakai sepatu hitam. Oke, diturun Pak, Bu, selagi ada kita di sekolah itu. Kalau kita sudah keluar, kita sudah pulang, atau kita tidak ada harinya karena kita guru mapel, itu tidak bisa kita mengontrol. Buktinya nak ya, Bapak Ibu ya, maaf. Buktinya seperti ini. Jadwal saya, anak-anak itu pakai sepatu, bisa. Setelah jadwal saya tidak masuk, anak-anak itu ada kadang-kala tidak pakai sepatu, pakai sendal, mungkin disimpan di dalam loker sepatunya. Nah, itu menandakan bahwa siswa kita di SMP 9 ini belum bisa kita kontrol. Nah, iya kan? Itulah contohnya. Next. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, saya ulangi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda atau kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada kolom. Sepertinya lebih baik saya jelaskan satu-satu. Stimulus respon ini yang selalu kita pikirkan, ya. Realitas kebutuhan kita
kita sama. Misal Bapak Ibu ya, kita ngajar tentang proklamasi. Ya, misal ini materi saya ya Bapak Ibu, karena saya itu ngajarnya IPS terpadu, jadi tidak bisa memasuki ranah Bapak Ibu. Jadi saya masuknya ranah saya IPS terpadu tentang proklamasi, teori kontrol, realitas kebutuhan berbeda. Nah, pada materi proklamasi tadi, misal kalau di stimulus respon, kita berpikiran bahwa kebutuhan siswa itu sama. Betul tidak, Bu? Iya betul. Betul kan? Kebutuhannya sama. Oh, anak ini hari ini aku tontonkan video, misalnya video tentang Bapak Soekarno pidato proklamasi. Kita tampilkan ke depan ya Bapak Ibu. Kita bawa layar kita ke kelas, kita tampilkan video itu. Nah, kita menganggap siswa itu melihat sama dari penampilan apa yang kita tampilkan. Pada dasarnya, realitasnya mereka itu berbeda. Di mana letak bedanya, Bu? Pak? Pandangan mereka. Proklamasi, puji Bapak Soekarno. Randa berpikiran bahwa, wih, aku nak gambar Bapak proklamator ini. Digambar Bapaknya lagi pidato. Itu pikiran Randa. Pikiran misalnya Jenny, aku nak buat video. Nah, aku nak buat drama. Mangko di video kan. Buat drama tentang proklamasi. Nah, itu pikiran-pikiran yang berbeda. Iya Bapak Ibu. Ada lagi banyak yang harus kita gali ya Bapak Ibu untuk di kelas. Ada yang mau bikin, apalagi Bu Yuniarni, tadi drama, terus melukis, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin puisi. Nah, saya mau puisi Bu. Nanti kita tampilkan ke depan. Nah, inilah hasil dari yang namanya pembelajaran diferensiasi tadi Bapak Ibu. Ya, berbeda-beda, pembelajarannya sama, materinya sama, tapi tujuannya satu. Oke. Nah, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kita berusaha memahami pandangan mereka. Misal Randa tadi mau apa? Randa tadi mau melukis. Tidak bisa kita paksakan Randa ini jadi drama, karena dia hobinya enggak gambar. Nah, itulah kita sebagai guru dengan paradigma baru, kita harus terjun memahami pandangan murid-murid kita. Nah, satu lagi selanjutnya yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal Ridho, anak kita yang nakal ya. Pikiran saya juga seperti Anda. Saya sebelum ikut CGP ini berpikiran bahwa Pasando itu nakal, Ridho itu nakal, ya kan? Dewa itu nakal. Sama mungkin dengan Bapak Ibu sekalian berpikiran seperti itu. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itulah yang namanya harus kita guru harus mampu mendekati siswa. Jadi kita tahu, oh anak ini kurangnya apa. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan ya. Nanti dibahas di situ selanjutnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini kembali ke yang tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak bisa, kita tidak bisa membujuk, kita tidak bisa merayu, karena kita bisa
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Dan model berpikir menang kalah di kelas tidak boleh seperti itu. Ini buyang, ini pintar, ini kreatif, ini apa? Kita sering menanamkan dalam hati kita, malah kadang berbisik-bisik di dalam hati. Seperti itu. Pada dasarnya model berpikir menang-menang. Kita harus melanjutkan pemikiran mereka, pola pikir mereka dengan menang-menang. Next. Kebutuhan dasar dulu. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini itu ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan selanjutnya penguasaan. Bertahan hidup, apakah ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan? Kita baca dulu yang ini ya, nanti ada pendapat mungkin dari Bapak Ibu sekalian biar tidak mengantuk. Ibu Hidayani, saya ambil sampel. Guru kelas 7 SMP Negeri 9 Rambang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas bernama Rido. Karena saya terlalu kepikiran Rido, jadi kita tulis Rido. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Rido yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hidayani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rido melakukan hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Ada? Apakah sudah mengantuk semua? Belum. Oh, oke, Ibu, silakan. Mungkin Bapak Adi mau menjelaskan. Jadi musuhannya Pak Adi dengan gue. Musuhan. Ya, silakan, Ibu. Bapak Adi. Bapak, Ibu Hidayani dulu, jangan ada kambing duluan. Ya, silakan. Mungkin permasalahan Rido di sini saya tadi salah satunya meminta bekal makan siang secara paksa. Sebenarnya untuk Rido ini permasalahannya ini banyak semenjak saya muncul di sini. Kemungkinan di sini pendekatan apapun sudah. Saya termasuk orang yang tidak bisa yang memaksa atau marah-marah itu sulit bagi saya karena itu berpengaruh pada saya. Jadi saya melakukan pendekatannya itu sampai sekarang masih belum berhasil sebenarnya. Jadi dengan kekerasan juga tidak bisa, tidak mungkin, itu memang sudah tidak diperbolehkan. Kemudian di sini yang harus penanaman pada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan ada di diri kita itu membedakan. Baik. Selanjutnya restitusi posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghubung, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di sini saya minta kepada Bapak Ibu guru sekalian, jangan untuk menuliskan sesuatu di tangan atau di kertas, disimpan di dalam hati juga boleh, tidak menulis. Apakah kita seorang guru, di posisi manakah kita? Tidak usah disebut ya Bapak Ibu guru ya.
sebelum kita masuk kepada materi ini, kalian tuliskan secara kertas di posisi mana kalian. Ayo Bapak Ibu dulu sekarang. Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Ya, silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah kita sudah mengambil posisi kontrol kita sebagai guru sebelum kita melihat materi. Nah sekarang kita lihat video dulu supaya kita bisa menyesuaikan yang mana sebenarnya posisi yang terbaik. Yang pertama yakni posisi penghukum dulu. Nah, perhatikan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tercipta adalah namun hanya kepada orang. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, itulah 5 posisi kontrol seorang guru. Next Bu, ada penjelasan sedikit ya. Sekarang kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, di mana posisi kita selama ini untuk menjadi seorang guru. Apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai teman, next, ataukah kita sebagai manajer? Nah, tadi ada video ya, video tadi itu sudah sangat jelas sekali yang mana yang terbaik. Jadi yang terbaik, posisi yang diharapkan oleh pendidikan calon guru penggerak ini adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Jadi kita membuat menciptakan pertanyaan-pertanyaan Pak. Jadi sebuah pertanyaan, apakah Naren tahu kalau kita datang terlambat itu menyalahi keyakinan
sebuah bentuk pertanyaan. Jadi dia mencari solusinya sendiri. Oh baik Bu, saya akan menyetel alarm saya di rumah supaya tidak datang terlambat lagi dan tidak bangun terlambat lagi. Ada siapa nak yang di rumahmu untuk membantu membangunkanmu? Ada ibu saya dan ada kakak saya. Seperti itu. Jadi posisi kontrol seorang guru manajer ini adalah mampu menciptakan karakter seorang anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.